Halo semuanya, it's me Lizzy Farah, welcome back to my channel. Kali ini aku kembali datang bersama video-video baru. Enggak sih, maksudnya aku hari ini datang bersama dengan monthly favorite. Jadi aku udah lama banget kayak nggak bikin monthly favorite. Jadi hari ini aku akhirnya mengumpulkan barang-barang selama bulan Agustus, September sampai Oktober, September Oktober lah. Dan aku akhirnya menaruh beberapa barang aku di sini dan aku mau share ke kalian. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi. Oke, kita mulai dari barang yang paling salah satu yang aku lagi suka banget itu adalah piyama. Jadi aku tuh kepengen banget sebenarnya punya piyama yang bahannya silk gitu karena enak banget kan dipakai buat tidur. Terus aku tuh nggak kepengen pakai yang terlalu girly gitu loh. Jadi kemarin aku menemukan sebuah online shop di Instagram. Ini namanya Evelyn Rose Sleepwear. Nanti aku akan kasih semua detailnya di description box below. Jadi ini aku kan nggak pernah pakai baju selain warna putih, biru, abu-abu, hitam. Dan ternyata mereka punya sleepwear warna hitam, which aku suka banget. Jadi bahannya tuh halus banget, terus dia tuh silk tapi nggak yang terlalu mengkilat gitu, jadi nggak norak ya. Terus jahitannya rapi dan dia punya dua size, ada yang pendek, ada yang panjang. Jadi kalau misalnya kalian tipikal yang suka pakai celana panjang, kalian bisa beli yang panjang. Cuman karena aku nggak suka aku tuh orangnya gampang kepanasan, jadi aku akhirnya pakai yang pendek, beli yang pendek. Dan ini juga cukup besar, karetnya nggak kenceng, jadi buat aku yang agak sedikit montok ini gitu, jadi ini sangat nyaman dipakai. Jadi ini, oh ya, dia warnanya juga macam-macam dan kalau nggak salah tuh bisa dikasih inisial gitu. Kalau aku sih nggak suka ya pakai inisial. Jadi aku pakainya polos. Jadi ini salah satu favorit aku di bulan ini, Evelyn Rose Sleepwear piyama. Yang berikutnya adalah ini sebenarnya aku udah pakai selama hampir 2 bulan ini. Ya, aku pakai selama 2 bulan. Ini itu parfum sebenarnya, Jo Malone. Ini aku awalnya tuh kayak dikasih tahu sama teman-teman kayak ini Jo Malone enak banget wanginya, dan ini akhirnya aku ambil satu dan aku suka banget. Ini yang Nectarine Blossom and Honey. Ini wanginya kayak ada citrusnya. Ini menurut aku sih mirip ini DNG yang light blue kali ya. Jadi kalau kalian suka, jadi kalian pasti suka ini. Cuman sebenarnya aku tuh tipikal orang yang suka parfum yang wanginya agak rose gitu. Jadi kalau ini sebenarnya bukan aku sih, cuman aku suka. Jadi aku berencana untuk membeli Jo Malone yang lainnya. Ini yang 30 ml kalau nggak salah, kalau beli di London itu sekitar 700.000 deh kalau nggak salah. Aku saranin sih kalau kalian mau beli Jo Malone, mungkin kalian kalau lagi jalan-jalan ke London atau ke Malaysia, karena dua negara itu harganya yang paling murah. Ini Jo Malone yang aku suka. Next aku mau beli yang Bluebell, terus Blue Agava kalau nggak salah, sama satu lagi aku lupa namanya apa. Pokoknya ini salah satu one of my best buy untuk parfum, karena aku tipikal orang yang nggak suka ganti-ganti parfum, jadi ini bisa menjadi salah satu parfum andalan aku. Ini yang kedua, Jo Malone. Dan yang ketiga, ini lucu banget. Ini aku dapat dari Susi itu salah satu followers aku, tapi sekarang menjadi teman baik. Dan ini mirip banget, sini mirip banget kan nama Ibi. Lucu banget. Jadi waktu itu tuh si Susi lagi ke Korea, terus dia langsung ngeliat kaos kaki ini dan langsung inget Ibik, terus langsung WhatsApp aku, line aku kayak, Cil mau nggak gitu, langsung gila lucu banget ini kaos kaki, gila ini lucu banget. Jadi aku langsung bilang mau gitu, karena ini lucu banget, bentuknya Ibik. Kayaknya sih masih ada bentuk-bentuk lain, cuma karena Susi ingat Ibik, jadi dia langsung beliin buat aku. Jadi ini kaos kaki bermuka Ibik. Lucu banget ya. Dan aku kayaknya berencana mau ngoleksi beberapa barang Ibik deh. Aku udah punya beberapa merchandise kayak boneka. Ntar aku ambil bonekanya, ini ada di sini bonekanya. Aku punya bonekanya Ibik. Dia aku beli kemarin di Universal Studio pas aku lagi kesana. Ini si Mel sih sebenarnya. Cuma aku ngeliat ini mirip Ibik. Terus aku punya gantungan kunci juga. Aku punya amplopan juga. Dan aku punya rusuh. Nah. Jadi ini salah satu koleksi aku untuk Ibik. Next, dari situ kita mencar-mencar aja ya, nggak perlu sesuai dengan kategori. Dari kaos kaki si Ibik ini, salah satu favorit aku, kita masuk ke beauty kali ya. Kita masuk ke dunia beauty. Salah satu favorit aku di bulan ini adalah travel kitnya Lamika. Jadi ini aku kan nggak tahu ya, aku 2 bulan itu sering banget traveling keluar kota, keluar negeri. Nah, jadi itu kayak cuman beberapa hari dan repot banget kalau harus kayak unpacking, packing. Jadi ini salah satu produk dari Lamika mini set yang aku sering bawa kalau aku lagi traveling. Ini salah satu yang baru sih, aku dikirimin lagi. Aku udah punya, cuman aku dikirimin lagi. Jadi dia pouchnya kecil banget, terus warnanya hitam, sleek banget kan. Dan di dalamnya itu cukup
compact dan mengakomodir perjalanan aku selama aku lagi traveling. Jadi ada brush, ada blush, ada foundation, eyeshadow, ada angle brush, ada blending brush. Jadi ini salah satu andalan aku kalau aku lagi traveling. Dan harganya kayaknya juga nggak terlalu mahal deh. Dan sekarang Lamika ada di Glow Plaza Indonesia. Jadi kalau kalian mau cari juga kalian bisa langsung ke sana, atau kalian juga bisa langsung ke Instagramnya Lamika Beauty kalau nggak salah namanya. Ntar aku kasih linknya di bawah juga. Jadi ini salah satu favorit aku di bulan ini. Ini aku baru temuin sekitar bulan September sih, aku baru dikasih. Jadi ini Lamika Mini Travel Kit untuk menjadi favorit aku. Berikutnya adalah kita masuk ke complexion kali ya. Ini ada dua sebenarnya complexion favorit aku. Yang pertama ini aku juga, ini sebenarnya udah lama ya orang ngomong ini, Maybelline Fit Me. Cuman aku sebenarnya baru coba sekitar seminggu ini, hampir pakai tiap hari, dan aku suka banget karena dia pertama dia drugstore, jadi dia nggak mahal. Kedua, warnanya cocok buat aku. Aku ini pakai shade yang 220 natural beige. Ini aku cocok juga, dan dia tidak bikin kulit oily. Jadi ini kan memang dia kan Fit Me untuk matte and poreless kan, jadi kulitnya jadi flawless banget, nggak kelihatan heavy, dia coveragenya medium, dan tapi dia agak oxidize sih. Jadi kalian pastikan bahwa kalian pakai shade yang jangan terlalu gelap karena dia lama-lama agak sedikit menggelap. So ini pasti pakai agak kesangan, tapi sekitar setengah jaman dia udah jadi kayak kulit sendiri gitu. Jadi ini bagus banget, Maybelline Fit Me. Ini yang berikutnya. Dan setelah aku pakai Maybelline Fit Me ini untuk mengunci supaya dia tidak bergerak, supaya warnanya tidak berubah, aku suka banget sama RCMA powder. Ini loose powder, dia colorless, nggak ada warnanya. Aku pakai hampir setiap hari dan nggak perlu banyak-banyak pakainya. Ini aku udah pakai sekitar 2 bulan setiap hari. Karena aku sekarang sejak pakai RCMA ini aku udah nggak pernah pakai compact powder lagi karena dia lebih ringan, lebih ngeset, jadi nggak ada creasing dan lebih tahan lama. Jadi bikin foundation yang kita pakai lebih lebih tahan lama dan nggak mudah creasing. Ini yang aku pakai di original yang no color. Harganya juga nggak terlalu mahal karena kita dapat banyak banget, Bu. Segini tuh banyak banget. Dia kalau dari segi desain mah jelek ya, cuma kayak gini doang, kayak bubuk merica. Cuman ini bagus banget dipakai buat kalian khususnya yang kulitnya oily dan yang suka everyday pakai everyday foundation ya, kalian aku saranin ini. Jadi untuk foundation aku lagi suka banget Fit Me, lagi powder aku lagi suka banget RCMA. Kemudian dari sini kita masuk ke highlighter. Ini aku juga lagi suka banget sama Hourglass highlighter. Ini namanya apa sih? Ambient lighting palette. Ini bagus banget sumpah. Dan ini packagingnya cantik banget. Dia kayak sleek, cuman pakai bronze gold gitu. Dan di dalamnya ada 3 shade dan semuanya warm tone. Jadi buat kita yang kulitnya cenderung kuning, ini bagus banget. Aku akan swatch dikit lah ya. Ini bagus banget, parah. Ini udah gitu dia si glitternya itu tidak terlalu besar, jadi tidak kesannya kayak glittery banget, pokoknya soft banget, kesannya kayak glowing dari dalam ya. Ini bagus banget. Ini aku beli di Beauty Hall Indo. Harganya aku lupa berapa. Agak pricey sih. Cuman dengan produk sebanyak ini dan dengan sebagus ini sih menurut aku nih worth to buy. Kalau dibandingin sama BK Champagne Pop, gantung ya. Kalau kalian pengen look yang lebih subtle, yang lebih tidak terlalu glitter, mungkin kalian bisa pilih ini. Kalau Champagne Pop tuh glitternya agak sedikit lebih besar dari ini. Aku sih lagi suka banget sama ini karena dia natural banget dan bikin orang yang kulitnya berminyak pun tidak terlalu glowing yang becek banget gitu. Jadi Hourglass Ambient Palette, produk favorit aku buat ini berikutnya. Dan yang berikutnya lagi kita masuk ke lipstick. Lipstick aku lagi suka banget sama Roll Over Reaction yang The Click, khususnya yang Moss sih. Dia warnanya tuh kayak coklatnya tapi masih wearable. Kayak coklat kopi karamel. Iya, pokoknya warnanya coklatnya tuh masih wearable dan ternyata dipakai sama orang tuh beda-beda. Kalau di aku dia agak sedikit lebih gelap. Cuman waktu itu temen aku pakai dia sedikit lebih ke arah coklat yang agak kemerahan. Cuman kalau aku sih lebih coklat banget. Nanti aku akan kasih linknya atau fotonya di samping kalau misalnya kalian mau lihat aku pakai ini gimana. Aku kebetulan hari ini lagi nggak pakai itu. Ini bagus banget buat kalian yang tipikal sukanya 90s look, terus agak gotik-gotik gitu kan. Karena kebetulan kan si rollover ini pakai The Click itu kan untuk terinspirasi dari 90-an kan, terutama nih kalau nggak salah Moss dari Kate Moss. Ini aku lagi suka banget ini juga rollover Reaction The Click yang Moss. Dan berikutnya ini aku baru pakai satu set ini. Ini dari Pat McGrath yang Last 004. Ini aku baru buka dan aku baru akan bikin first impressionnya. Dan yang pertama kali aku udah coba adalah yang lipstick yang nomor, aku lupa nih nggak ada tulisannya sih nomor berapa. Pokoknya yang warnanya gelap banget. Ini bagus banget.
Sumpah ini bagus banget, ini aku lagi pakai sekarang. Yang lainnya aku belum pernah coba, makanya aku akan bikin video first impression. Jadi kalian stay tune di channel aku untuk kalau kalian mau lihat first impression dari ini. Karena bisa dibilang ini agak pricey, kalau nggak salah satu set ini harganya sekitar 1,5 jutaan. Tapi kalian dapat 2 lipstick, kalian dapat 1 lip gloss, dan kalian dapat 2 glitter kalau nggak salah. Aku dapatnya dari Instagram namanya Oh My God, ternyata juga aku kasih linknya. Sumpah, ini tuh bagus banget. Kenapa aku bisa bilang bagus banget? Karena dia super creamy yang pertama dan super pigmented. Pigmentednya ini gila-gilaan sih. Dan kayak nggak pakai lipstick berasanya, nggak kering sama sekali. Ini kalau aku tuh, ini aku nggak pakai penekanan, cuman kayak disenggolin dikit. Dan ini warnanya kenceng banget. Warnanya kenceng banget, bagus banget, dan dia kalau nggak salah dia sekarang punya 3 tipe deh. Dia punya 3 tipe. Ini yang Last 04, ada yang lebih kayak lebih gelap lagi warna marunnya, sama ada satu lagi yang agak lebih wearable kayak warna-warna nude gitu. Cuman aku ambilnya yang tengah-tengah karena aku suka banget sama warna marun ini, jadi aku ambil yang kedua. Dan di dalamnya ada gold pigmentnya. Aku penasaran banget, aku belum coba, makanya jangan kemana-mana. Kita stay tune terus di channel ini karena aku akan bikin first impression dari Pat McGrath Lab. Ini salah satu favorit aku. Aku malah baru coba satu, cuman aku udah berani bilang ini salah satu favorit aku di bulan ini. Yang berikutnya adalah kita masuk ke non beauty product, yaitu aksesoris. Aku lagi pakai sekarang. Ini aksesoris yang aku lagi suka pakai banget. Ini dari Masikot. Ini menurut aku sih agak berat ya, mungkin karena si botol kristalnya ini, bulatan kristalnya ini dia agak berat. Cuman dia cantik banget, terus dipaduin sama rose gold dan ada kayak ala-ala mutiara-mutiara gitu. Jadi cantik banget. Ini aku lagi sering banget pakai. Dan aku satu lagi ada kalungnya juga, kalungnya lucu banget. Kayak apa sih namanya, marble gitu ya. Kayak ada marble gitu, cantik banget. Ini dari Masikot juga. Aku lagi suka banget pakai ini beberapa hari belakangan ini karena istilahnya kita nggak usah pakai makeup macem-macem, pakai lipstick eyeliner, cukup dengan kasih si Masikot ini udah jadi. Dan aku save the best for the last. Ini salah satu favorit aku dari bulan dari 2 bulan lalu sih. Sebenarnya aku baru bikin. Ini adalah foto album. Ini gemes banget. Jadi awalnya aku tuh tahu ini tuh dari Tara. Jadi Tara waktu itu sempat bikin juga monthly favorite. Aku lupa di bulan apa. Dia bikin buku ini tuh lebih ke arah snow kan. Jadi kayak perjalanan snow dari bayi sampai sekarang, ada foto-fotonya. Terus aku kepikiran, aku juga mau bikin ini dari Printerus, www.printerus.com. Pas aku buka, aku takjub banget karena ternyata websitenya tuh super gampang, super nggak ribet, dan istilahnya praktis banget deh. Jadi pas kita masuk, istilahnya kita kayak di Facebook, kita harus upload foto. Nah kayak gitu. Jadi kita cuman upload foto-foto yang mau kita cetak, terus kita pilih mau desainnya mau yang mana, mau bentuknya kayak full gini ataukah yang thumbnail, itu semuanya bisa dibikin di sana. Dan pengirimannya kurang lebih 7-10 hari udah langsung dikirim. Dan ini aku suka banget, dan aku kayak pengen bikin lagi buat perjalanan aku yang berikutnya. Ini yang Iceland kemarin aku bikin, gue akan kasih lihat sedikit. Jadi aku sedikit kayak ngedit dikit ya, jadi kayak dibikin saturationnya lebih bagus lah. Terus aku kasih Iceland, terus di samping ini juga aku cuma tulis Iceland 2016 Everett and Ichill. Dan di dalamnya pasti kalian gemes deh, karena aku juga gemes. Di dalamnya itu tuh, jadi kita bisa pilih antara desain yang full kayak gini atau kita mau yang lebih kecil kayak gini. Ini aku kayak bikin rentetan perjalanan aku dari hari pertama sampai hari terakhir. Ini juga tuh. Ini kita juga bisa bikin 2 layer gini karena ini air terjun kan. Jadi aku pengen full. Jadi kiri kanan aku bikin. Ini kita edit sendiri nih, edit sebelah kiri, ini edit sebelah kanan, terus ntar tinggal di insert biasa. Terus yang berikutnya ini ada air terjun. Pokoknya ini banyak banget. Dan semuanya kualitas dari, dan ini kualitas dari printingannya juga bagus banget, kertasnya juga bagus banget, warnanya keluar banget. Jadi aku sih sangat merekomend si Printerus ini buat kalian yang suka jalan-jalan dan kalian suka nyetak foto, karena ini super praktis, super gampang untuk bikinnya, dan hasilnya pun juga super memuaskan. Ini aku tidak di endorse, aku bayar sendiri. Jadi kalau aku tidak di-endorse bilang, ini berarti artinya bagus, kalian harus coba. Printerus.com, aku akan kasih linknya di bawah. Apalagi ya? Sih udah sih, itu aja. Untuk monthly favorite aku, kebetulan juga nggak gitu banyak. Karena bulan ini aku lagi banyak traveling keluar kota kan. Jadi memang lagi nggak gitu banyak coba-coba barang. Cuman mungkin overall dari yang aku sebutin ini sudah bisa mewakili lah. Untuk sekitar 2 bulan belakangan ini aku lagi suka pakai apa, lagi suka barang apa, dan lagi suka ngeliatin apa. Jadi that's all untuk monthly favorite aku. Mungkin ada yang sama, kalian juga ada yang suka beberapa barang di ini, atau mungkin kalian udah pernah coba bikin Printerus, kalian mungkin bisa share di bawah, komen di bawah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel aku, karena aku mau bikin beberapa review lagi, apalagi first impression untuk Pat McGrath, karena aku super penasaran. So thank you for watching, and I'll see you in my next video. Bye bye. Halo semuanya, it's
it's me Lizzy Farah, welcome back to my channel. Kalian udah lihat kan tadi aku habis eyelash extension. Aku itu bukan tipikal orang yang suka dandan menor sih. Tapi untuk urusan bulu mata aku cukup picky dan tricky. Maksudnya kalaupun aku mau pakai bulu mata palsu atau enggak extension, aku pasti milih. Dan aku nggak pernah di salon lain selain di Wonderbell.